dari Malaysia, lebih terkenal sebagai Pastor Yeremia. Beliau pendiri sebuah kelompok gereja di Malaysia, memimpin mereka untuk mengenal pergerakan Allah bagi kerajaan Allah di muka bumi melalui keluarga-keluarga. Beliau merasa bahwa ini adalah area penting dalam pengajaran keluarga di dalam gereja, membawa perubahan sosial melalui Injil Kerajaan. Mari sambut beliau. Sambutlah Bapak Pendeta Pastor Yeremia. Halo, saya Pastor Yeremia Yap dari New Life Restoration Malaysia. Saya sudah menjadi pendeta selama 42 tahun dan telah melakukan penginjilan, menanam gereja-gereja dan mengembalakan mereka selama bertahun-tahun. Tapi di tahun-tahun berikutnya saya telah dipimpin oleh Tuhan. Saya percaya memiliki fokus pada pemuridan keluarga, khususnya faktor ayah. Disitulah saya menghabiskan beberapa waktu untuk benar-benar mempelajarinya dan telah sampai pada keyakinan yang lebih besar untuk sebuah penglihatan, berbagi dengan tubuh Kristus mengenai pentingnya pemuridan keluarga. Dalam pembicaraan ini saya akan membahas judulnya, Teologi dan Pentingnya Pemuridan Keluarga di Gereja. Jadi konteksnya sebenarnya dalam pengembangan gereja, dalam pembicaraan ini, saya akan memiliki 3 bagian. Ketiga bagian ini adalah nomor 1, dasar teologi pemuridan keluarga. Nomor 2, waspada akan pentingnya pemuridan keluarga. Nomor 3, praktek teologi pemuridan keluarga. Baik, jadi mari kita bergerak sangat cepat sekarang ke bagian pertama, pada landasan teologis pemuridan keluarga. Dalam bagian khusus ini saya akan membahas pertama-tama beberapa deskripsi Alkitab tentang orang tua mengajarkan iman kepada anak-anak, dan yang kedua beberapa komentar tentang tradisi Yahudi, praktek transfer iman. Dan yang ketiga adalah gagasan transmisi iman generasi sebagai dasar penting, sebagai aspek kehidupan kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Jadi ketiga dimensi ini akan bergerak di bagian ini dan saya akan mulai dengan deskripsi Alkitab. Saya menggunakannya dari Mazmur 78 ayat 3-6 menggunakan NIV, dan ini adalah panggilan untuk mendengar Tuhan dan mewariskan iman kepada Tuhan untuk generasi berikutnya. Inilah hal-hal yang telah kita dengar dan ketahui, hal-hal yang nenek moyang kami katakan kepada kami. Kami tidak akan menyembunyikan mereka dari keturunan mereka. Kami akan memberitakan kepada generasi berikutnya perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tuhan kuasa dan keajaiban-keajaiban yang telah dilakukannya. Ia menetapkan ketetapan untuk Yakub dan menetapkan hukum di Israel yang diperintahkan kepada nenek moyang kita untuk mengajar anak-anak mereka dari generasi berikutnya akan mengenal mereka. Bahkan anak-anak yang belum lahir dan mereka akan gilirannya akan memberitahu anak-anak mereka. Bahkan sampai kepada generasi-generasi, mungkin sampai ke 3 generasi. Alkitab telah mengatakan hal ini kepada kita. Dikatakan bahwa 5-6 di ayat 5-6 kewajiban orang tua dalam agama pelatihan spiritual kepada anak mereka, ikatan sejati kesatuan keluarga. Setiap orang dari kita, orang tua dan anak-anak dalam iman, dalam firman Allah, yang akan memberi kita kesatuan roh, yang akan memberi kita kesatuan keluarga sejati. Kita akan memiliki firman Allah bersama-sama ketika kita berdoa bersama-sama, ketika kita akan bertumbuh dan diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus bersama-sama. Itu membentuk kesatuan yang sejati dan sejati dalam sebuah keluarga. Nilai akan sama dan pandangan dan perspektif, semua itu akan menambah kesatuan sejati dalam sebuah keluarga.
Jadi ini adalah sesuatu yang Mazmur memotong kita dengan cara yang sangat jelas. Tetapi lebih dari itu, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, dan saya yakin sebagian besar dari kita yang mendengar akan terbiasa dengan ini. Dan konferensi D Asia yang sebenarnya didasarkan pada Ulangan 6, Ulangan pasal 6, oke? Jadi saya akan membaca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kata-kata yang kuperintahkan kepadamu hari ini akan ada di hatimu. Engkau harus mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu dan akan berbicara tentang mereka ketika engkau duduk di rumahmu dan ketika kamu berjalan di jalan dan ketika kamu berbaring dan ketika kamu duduk. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda di tanganmu dan mereka akan menjadi seperti selubung di antara matamu. Anda harus menuliskannya di pintu-pintu rumah. Saya telah diberitahu bahwa keluarga Yahudi kuno bertujuan untuk mereka anak-anak tumbuh dalam kembang rohani sehingga mereka akan melayani Tuhan. Dan itu tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yosua ketika dikatakan aku dan seisi rumahku kita akan melayani Tuhan. Dan inilah tujuan yang fantastis dan ambisi yang fantastis bagi setiap keluarga Kristen. Praktek transfer iman Yahudi kepada anak-anak dalam kata dengar, dengarlah hai Israel. Itu dikatakan di dalam ayat yang keempat Ulangan 6 dan kita dengar kata dengar dalam bahasa Ibrani adalah sema, berarti mendengarkan dengan penuh perhatian, memperhatikan. Panggilan Alkitab untuk transmisi iman adalah untuk mendengar dan apa yang telah dia lakukan dengan tekun mengajar mereka kepada generasi berikutnya. Saya pikir ini ditulis dengan baik sebenarnya oleh para komentator dan dia berkata, Anda tahu apa? Ketika Anda mendengarnya ketika Anda pertama kali mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi Anda mendengar juga ketika Anda berbicara tentang siapa Tuhan itu, Anda mendengar. Ketika Anda berbicara tentang apa yang telah dia lakukan, Anda mendengar. Ketika Anda rajin mengajar orang lain, ketika Anda melakukan semua ini untuk generasi berikutnya, Anda sebenarnya mengulangi semua yang Anda tahu beberapa kali kepada generasi berikutnya dan dikatakan bahwa kata Shema adalah pernyataan iman, janji setia kepada satu Tuhan. Ini adalah doa pertama orang Yahudi dan ketika dia diajar, ini adalah doa pertama yang diajarkan kepada seorang anak Yahudi. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang didoakan oleh orang Yahudi sebelum kematian. Dengan kata lain, ini adalah manifestasi tertinggi dari iman. Ini menurut Rabbi Simons. Dan saya mengutipnya dari karyanya tahun 2009. Dan telah dikatakan juga di antara orang-orang Yahudi bahwa peran ayah dalam keluarga inti adalah latar utama sosialisasi dan pembelajaran. Dan ini unik bagi orang Yahudi, nampaknya sampai hari ini. Dan sekolah-sekolah sinagog mereka hanya tambahan untuk apa yang mereka lakukan di rumah. Tradisi Yahudi mengatakan ini, bahwa Talmud yang sebenarnya adalah ajaran rabbinik, menetapkan 5 tugas seorang ayah untuk putranya dalam melatih, membesarkannya di rumah. Sunat dia nomor 1, nomor 2 tebus anak sulung, nomor 3 ajarkan dia Taurat, nomor 4 ajari dia perdagangan, nomor 5 carikan dia istri. Dan rupanya dia juga memiliki tugas untuk putri-putrinya juga. Baik, sekarang inilah praktek Yahudi adalah seperti yang diberitahukan kepada kami, tetapi kami bukan orang Yahudi dan kita tidak mencoba memberitahu orang-orang untuk menjadi orang Yahudi. Karena Anda adalah orang Kristen yang dilahirkan kembali tapi juga memiliki Abraham sebagai bapak iman kita, tapi bagaimanapun juga kita memiliki nilai-nilai Kristen yang membawa poin yang sangat penting bahwa pemuridan keluarga adalah generasi, adalah agenda yang Allah sediakan bagi kita dalam keluarga kita. Mazmur 33 ayat 11 mengatakan, Alkitab menyuruh kita untuk mendengar Tuhan, untuk mengetahui siapa Dia, dan percaya apa yang Dia katakan. Kata-katanya adalah hati dan pikirannya dan rencananya untuk generasi berikutnya. Jadi kita ingin membantu generasi berikutnya dan generasi yang akan datang untuk makmur di dalam Tuhan. Itu adalah tentang kita mendengar Tuhan dan mereka mendengar Tuhan dari kita. Ada orang lain yang telah mempelajari hal
hal-hal ini, yang mempelajari hal-hal ini hari ini. Dan orang-orang ini yang telah melakukan penelitian mereka dan mengajarkan hal-hal ini termasuk seorang bernama John Roberto, dan panggilannya adalah untuk faith antar generasi keluarga, formasi dalam akar Kristen dan Yahudi. Beberapa orang lagi bersama-sama sebagai tim yang telah melakukan penelitian, mereka mengatakan ini. Pengasuhan yang disengaja adalah untuk memastikan anak-anak percaya kepada Kristus dan Allah sebagai Bapa Surgawi. Dan ketika mereka dewasa secara rohani, mereka hidup untuk Injil Allah seperti Yesus Kristus. Hidup bagi Injil Bapa seperti Yesus Kristus. Inilah tujuan Injil kita. Inilah kerajaan Allah ada di satu sisi. Ya, memenuhi kebutuhan kita, dan ya, Tuhan membantu dalam hal ini dan membantu kita dalam hal itu. Tetapi sesungguhnya hidup kita telah diubah oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi seperti Yesus, untuk melayani misi Allah seperti Yesus. Charles Spurgeon mengatakan ini tentang sekolah minggu. Guru sekolah minggu tidak dimaksudkan untuk menggantikan air mata ibu dan doa ayah. Dan dia berkata tentang rumah Kristen dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan saya akan membicarakannya sebentar lagi. Tapi marilah kita melihat kepada fondasi iman kita. Bagian khusus ini akan memunculkan beberapa karakter Kristen yang signifikan, karakter Kristen dalam sejarah Kristen. Setiap keluarga Kristen seharusnya seolah-olah sebuah gereja kecil yang dikuduskan bagi Kristus dan sepenuhnya dipengaruhi dan diatur oleh peraturan-peraturan dan pendidikan keluarga dan orde. Ini adalah ucapan yang pertama dari Jonathan Edwards 1707 hingga 1756. Dia mengatakan sekali lagi, setiap keluarga Kristen seharusnya seolah-olah adalah gereja kecil yang dikuduskan bagi Kristus yang sepenuhnya dipengaruhi dan diatur oleh peraturan-peraturannya. Jika ini gagal, semua cara lain kemungkinan akan terbukti tidak efektif. Jika ini dipelihara dengan baik, semua sarana kasih karunia kemungkinan besar akan menjadi untuk makmur dan menjadi sukses. Jadi jika Anda ingin memiliki keluarga yang sukses dan berlimpah dalam kasih karunia Allah, maka Anda harus melihat keluarga Anda sebagai gereja kecil dan mulai untuk membangun keluarga dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskan kepadanya dan dipengaruhi oleh firman Allah dan oleh aturan Tuhan. Dan seorang pria lagi bernama dikatakan begini, warisan pemuridan keluarga dan pemuridan keluarga adalah garis warisan menghasilkan pejabat terpilih, gubernur, senator, dan wakil presiden selain sejumlah pendeta, profesor, dan itu cukup menyenangkan, mengesankan. Tapi itu ada hubungannya dengan bagaimana iman kepada Tuhan Yesus Kristus telah diturunkan dari dia dan keluarganya. Karakter penting lainnya yang kita kenal adalah John Wesley 1707 hingga 1788. Dia berkata untuk melihat orang-orang tua, atau lebih tepatnya, dia mendorong orang tua untuk melihat anak-anak sebagai roh-roh abadi yang harus dilatih dalam kekudusan Allah. Dia memperingatkan orang tua tentang ateisme dengan keprihatinan si jahat dalam kebohongan. Yang pertama, formasi Kristen pada anak-anak adalah tanggung jawab pertama orang tua. Ini adalah ungkapan besar. Tanggung jawab pertama orang tua adalah pembentukan Kristen dalam diri anak-anak. Tetapi selain dia, orang lain mengatakan seperti Nelson 2005, dia berkata, kehidupan keluarga adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan iman anak-anak kepada Tuhan. Tanggung jawab pertama, faktor paling berpengaruh. Dan studi lain oleh Mary Abstad pada tahun 2017 katanya,
Hilangnya iman kepada Tuhanlah yang menyebabkan penurunan nilai-nilai dan merangkul sekularisasi. Saya pikir itu sebaliknya. Saya pikir sekularisasilah yang mempengaruhi iman keluarga anak-anak. Dan kadang-kadang keluarga kehilangan anak-anak mereka karena dunia. Tapi tidak. Studinya mengatakan bahwa itu adalah hilangnya iman terlebih dahulu. Dan itu terjadi dalam keluarga yang benar-benar menyebabkan penurunan dalam nilai-nilai dan pelukan sekularisasi oleh anak-anak di luar keluarga, di luar rumah. Dan dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa penjelasan yang benar untuk mengabaikan agama Kristen di Barat adalah fakta keluarga, sabuk transmisi yang tak tergantikan untuk keyakinan agama. Ini adalah istilah besar, ini adalah frasa besar, tanggung jawab pertama. Faktor yang paling berpengaruh. Dan keluarga, faktor keluarga sebagai sabuk transmisi yang tak tergantikan untuk keyakinan agama. Ya, saya harap ini entah bagaimana akan menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang memiliki penekanan dan pentingnya pemuridan keluarga. Bahkan hari ini, serta orang-orang di masa lalu, memberi Anda satu lagi. Dan ini adalah Charles Virgin 1834 hingga 1892 mengatakan bahwa beberapa orang tua yang mengaku Kristen puas selama anak-anak menampilkan cleverness dalam pembelajaran dan ketajaman dalam bisnis. Meskipun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda sifat baru, orang tua lupa bahwa ada panggilan atas yang melibatkan mahkota yang lebih tinggi untuk anak-anak ini. Ya, sedikit komentar. Seperti ini sebenarnya, dan mengatakan di dalam Markus 8 ayat 36 yang mengatakan, apa manfaatnya jika Anda mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwa Anda sendiri? Jika keluarga-keluarga Kristen harus mempertimbangkan bagaimana kita hidup hari ini sehubungan dengan apakah penekanannya atau tidak tentang alam, duniawi, materi, benar-benar menyalip rohani dan perkembangan iman. Atau apakah sebenarnya sebaliknya yang akan membantu dalam takdir kekal? Pemanggilan yang lebih tinggi dan mahkota kekal bagi anak-anak kita. Oke. Jadi ini adalah bagian kedua dari pembicaraan ini. Bagian pertama adalah landasan teologis. Dan kita sudah membacanya. Bagian kedua adalah pentingnya, dan saya mengutip dari orang-orang penting. Dan bagian ketiga adalah mengenai praktek teologi pemuridan keluarga. Di sini saya akan memunculkan 3 area. Faktor budaya, faktor ayah, dan faktor gereja. Baik, mari kita lihat praktek teologi pemuridan keluarga. Berurusan dengan budaya Asia. Ajit Fernando dari Sri Lanka, dia berbicara tentang budaya malu di antara latar belakang Asia. Dan budaya malu memicu penyembahan berhala, keberhasilan akademis. Ini hampir seperti kebutuhan untuk mengimbangi sesuatu yang entah bagaimana membuat orang Asia merasa rendah diri. Atau untuk memiliki budaya malu itu harus dikompensasi dengan sesuatu yang lebih mengesankan seperti keberhasilan akademis atau mungkin dalam mengejar tangga sosial. Dan dia bukan satu-satunya yang mengatakan itu. Ada pria lain bernama Quinn tahun 2018, studinya benar-benar menunjukkan bahwa kepercayaan Asia Timur dalam hierarki keluarga budaya keluarga dari menyelamatkan muka entah bagaimana telah mendaratkan diri mereka ke dalam kerja keras pendidikan sambil menghormati orang tua dan hubungan saudara kandung. Mereka sebenarnya telah mempengaruhi interaksi orang tua dan anak-anak, dan terkadang anak-anak merasa tertekan. Terkadang mereka merasa bersalah, terkadang mereka merasa jauh. Jadi semua ini terjadi, apa yang Anda sebut dalam pengasuhan anak-anak, ketika ada sebuah budaya tertentu yang menempatkan
Kadang-kadang kita harus tidak berfokus kepada hal-hal yang lain. Pengasuhan sebenarnya akan gagal dalam transfer iman kepada anak-anak pada akhirnya. Karena ketika anak-anak mereka bertumbuh menjadi lebih besar lagi, mereka bertumbuh dalam ketertekanan, mereka kehilangan akan iman. Dan pada akhirnya membuat anak-anak itu menjadi gagal. Jadi inilah budaya Asia yang harus kita perhatikan. Tetapi ada juga budaya lain, yaitu budaya gereja. Budaya gereja telah dikatakan oleh studi, gereja telah disibukkan dengan dirinya sendiri, dengan semua program, dengan semua yang sedang berlangsung dan seterusnya. Dan hasilnya adalah kelalaian pemeliharaan rohani keluarga. Kita akan mendengar bahwa sebenarnya seluruh pengabdian keluarga ini telah berlangsung selama berabad-abad sekarang. Dan itu dimulai dari saat revolusi industri. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa paradigma saat ini pemeliharaan iman hanya ada di gedung-gedung gereja. Itu berarti di rumah kemudian tidak ada studi tentang budaya. Dan kemudian ada studi tentang budaya internet, dan di Taiwan ada seorang yang melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa sementara orang khawatir tentang orang dewasa dan anak-anak terpaku pada hari layar dan dekat, ada bagian yang baik dan budaya internet bahwa entah bagaimana telah memberi ayah yang lebih mudah yang merupakan komunitas internet aktif untuk sekarang menunjukkan minat dalam masukan ayah. Jadi semuanya buruk, internet dapat bermanfaat. Jadi saya akan memiliki faktor budaya atau faktor kita kembali kepada budaya gereja. Saya akan kembali ke faktor ayah. Faktor ayah kita lihat dalam Efesus 5 ayat 23, peran ayah adalah kepala istri. 1 Korintus 11 ayat 3, Allah digambarkan dalam hierarki khusus ini, dalam tatanan ilahi khusus ini, kepala sebagai laki-laki adalah Kristus dan kepala perempuan adalah laki-laki dan kepala Kristus adalah Allah. Jadi ada tatanan ilahi. Efesus 6 ayat 4, janganlah bapak-bapak membuat anak-anakmu jengkel, tetapi untuk melatih mereka dalam pemeliharaan dan petunjuk Tuhan. Instruksi khusus kepada Allah. Ini yang paling besar, Maleakhi 4 ayat 6. Saya membaca dari versi King James. Dan ini dia akan memalingkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak, supaya aku tidak datang dan memukul bumi dengan kutukan. Maksud saya ini adalah jenis kitab suci yang serius. Tetapi mengingatkan akan pentingnya figur ayah. Ayah sangat penting. Ayah sangat penting dalam pemuridan keluarga. Dan itu memiliki pengaruh. Bahkan di bumi. Penelitian telah menunjukkan bahwa dengan semua masalah sosial yang terjadi, dan tentu saja sebagian besar tercermin dalam studi dari Barat, khususnya Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa sementara kita mungkin begitu khawatir tentang masalah masyarakat dan berpikir bahwa itu adalah politik, tanah, itu adalah masalah rasial dan kemiskinan atau sebagainya, dan lebih banyak uang, lebih banyak anggaran harus dipompa. Tetapi penelitian itu telah menunjukkan bukan hanya Amerika, tapi juga di Afrika, Afrika Selatan, di bagian lain dunia ini, bahwa masalah-masalah sosial tidak dalam ras, dan itu bukan dalam kemiskinan, itu bukan dalam politik, tetapi dalam ayah yang tidak ada. Itulah masalah yang besar. Dalam beberapa hal, ini menjadi seperti bola lampu saat begitu banyak orang di dunia saat ini. Dan saya punya teman di berbagai belahan dunia, yaitu sekarang membahas masalah ini dengan seminar dan buku-buku mereka dan seterusnya, mengajarkan tentang perlunya beralih dari ayah yang tidak ada ke ayah yang terlibat. Ada teori ayah yang sangat kuat dan penting yang disebut ayah yang terlibat.
Jadi penting bagi kita untuk sekarang menyadari bahwa saya percaya secara pribadi bahwa Tuhan ada untuk menginginkan menyebabkan momen bola lampu terjadi dalam kita, bahwa kita harus memperhatikan apa yang Tuhan coba untuk dilakukan untuk membangun gerejanya di hari terakhir ini. Dan ini melibatkan figur ayah di rumah, karena pengaruh ayah terhadap iman anak-anak adalah nyata. Sekarang, pada tahun 2013 ada penelitian yang diterbitkan, dan itulah yang mereka sebut penelitian longitudinal, bahwa sebenarnya telah terjadi selama periode 35 tahun, selama sekitar 3 atau 4 generasi orang, melibatkan sekitar 3.500 orang. Dan dalam penelitian ini, mereka datang dengan pesan yang sangat sederhana namun sangat penting. Dikatakan seperti ini. Ikatan erat antara anak dan ayah bahkan lebih penting daripada itu dengan ibu. Ikatan ini mempengaruhi perspektif anak-anak dari tradisi agama, kepercayaan, dan praktek orang tua. Wah, ketika saya membaca itu, saya menemukan, wah ya ampun, sepanjang waktu kami benar-benar sangat mengagumi dan menghormati iman dan pengaruh ibu pada masukan rohani pada anak-anak. Dan nampaknya pengaruh ayah dan ikatan ayah dengan anak-anak adalah signifikasi mengenai masa depan iman anak-anak dalam generasi. Ini adalah sesuatu yang harus kita sadarkan. Pentingnya Bapa dalam pembentukan iman anak-anak dan generasi yang akan datang. Ada penelitian lain, ini adalah laporan Swiss dan keluar pada tahun 2000 dan dikatakan demikian. Jika kedua orang tua pergi ke gereja dengan anak mereka, 33% dari anak-anak mereka pergi ke gereja ketika mereka dewasa. Kalau saja ibu dan anak-anak pergi, tapi tanpa ayah, maka hanya 3% pergi ke gereja. Bukankah itu memberitahu kita sesuatu? Oleh karena itu penting bahwa hubungan setia ayah dengan Allah dan ikatan dengan anak-anak akan menentukan positif transfer iman ke generasi berikutnya. Jadi ini adalah hal-hal penting yang saya kutip dari apa yang telah saya temukan. Dan saya ingin berbagi dengan Anda. Dan slide berikutnya yang saya miliki di sini menunjuk pada kenyataan bahwa ayah sebenarnya adalah orang yang menunjuk anak-anak kepada Allah Bapa. Jadi dalam penelitian kitab suci Ibrani ini, seseorang melakukan penelitian tentang kitab suci Ibrani dan dia mengatakan, Allah Bapa memberikan teladan atau teladan kepada para ayah, terutama dalam 6 karakteristik. Nomor 1, penuh belas kasihan, disiplin, pelindung anak-anak, penyedia, teman terpercaya, demonstrasi kepemimpinan, dan instruksi pendidikan dalam perdagangan, iman, moralitas, dan rasa hormat. Nah, ayah punya peran. Perannya adalah menjadi panutan. Tetapi ada masalah, karena penelitian juga menunjukkan bahwa ayah harus menjadi panutan bagi anak-anak mereka ketika mereka sendiri tidak ada. Panutan dalam keluarga mereka sendiri. Jadi gereja, entah bagaimana, harus relevan bagi para ayah untuk memberdayakan, untuk memperlengkapi dan membantu mereka di bidang khusus ini juga. Jin Young dari Singapura sebenarnya dalam penelitiannya muncul 3 tipe ayah di Asia. Tangan ayah, bola terpisah. Jadi sebenarnya ada keinginan nyata untuk mendisiplinkan anak-anak, tetapi itu lepas tangan dan benar-benar terpisah dari anak-anak. Kemudian ayah yang tidak hadir karena perceraian, migrasi, atau keasikan dengan pekerjaan. Orang-orang ini akan seperti kategori pertama yang mungkin tidak terlalu berhasil dalam transfer iman kepada anak. Kemudian mereka memiliki kategori ketiga, tipe ketiga, co-pilot ibu yang lebih berpendidikan, lebih dalam pengasuhan dan emosional, lebih dekat dengan anak-anak. Dalam teorinya, mereka bisa lebih berhasil.
Jadi sekarang bagaimana dengan faktor gereja? Saya sudah menyebutkan tentang faktor gereja yang mengatakan bahwa sebagian besar pemuridan anak-anak sebenarnya terjadi di gereja. Tapi dalam aspek faktor gereja ini saya berbicara tentang kemitraan orang tua gereja dalam pemuridan keluarga. Jadi ini adalah sesuatu di mana gereja harus masuk. Baik, dan saya seorang pendeta dan pemimpin gereja, karena itu saya berbicara dalam konteks ini di sini. Saya percaya itu penting. Kemitraan gereja orang tua dalam pemuridan keluarga sebenarnya sekarang adalah sesuatu yang orang miliki, mempelajarinya, dan telah menegaskannya. Jadi saya memiliki Rosalind Lim dari Malaysia, juga gelar doktornya, derajat sebenarnya berada di area ini dan menegaskan bahwa gereja kemitraan orang tua untuk pemuridan keluarga diperlukan. Kemudian ada orang lain lagi yang mempelajari bidang ini mengatakan bahwa baik gereja maupun keluarga bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman. Mereka datang dengan dogma mereka atau revisi dogma, mereka benar-benar datang dengan teologi gereja dari keluarga sebagai gereja domestik, dan itu hanya terjadi pada tahun 1963 sampai 1965. Jadi belum lama ini. Mereka mengajurkan agar orang tua menjadi yang pertama berkhotbah Injil kepada anak-anak mereka. Jadi peran gereja adalah memperlengkapi orang tua. Dan Jonathan Edwards mengatakan keluarga adalah gereja kecil. Semua ini mengarahkan kita pada kebutuhan untuk memiliki perubahan budaya gereja dalam pemuridan Kristen. Pindah dari gereja ke rumah. Dan gereja harus membantu orang tua, oleh karena itu untuk menjadi co-nature iman. Untuk melatih iman anak-anak secara alkitabiah. Jadi ini adalah kesimpulan penting yang saya bawa sendiri ke bawah dan ingin membawanya pulang ke orang-orang. Bahwa jika Anda ingin melakukannya dengan baik, dalam hal gereja memperlengkapi orang tua dalam pemuridan gereja keluarga, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan. Nomor 1, visi gereja untuk pemuridan keluarga. Tanpa penglihatan visi, Anda tidak akan memiliki keyakinan. Anda tidak akan memiliki apa-apa. Tidak akan ada yang berubah. Kedua, manajemen waktu gereja. Jika gereja sibuk dengan semua program yang telah kita lakukan, berputar-putar tanpa memastikan bahwa kita mengalokasikan waktu untuk pemuridan keluarga, pelayanan keluarga, perencanaan waktu gereja adalah masalah. Jadi penting bagi kita untuk memiliki gagasan ini. Gereja tidak hanya membutuhkan visi itu, gereja harus merencanakan waktu dan kalendernya untuk itu. Yang ketiga adalah gereja memperlengkapi para ayah secara rohani sehingga mereka dapat berfungsi. Dan proposal saya adalah memulai dengan yang paling mudah tetapi mungkin paling mendalam. Dan itu adalah pengajaran, pelatihan, mendorong para ayah untuk mendoakan doa berkat atas keluarga, atas istri, atas anak-anak, dan atas keluarga. Karena dalam hal itu, ketika Anda memiliki tanggung jawab ini untuk mengucapkan doa atas umatmu, atas keluargamu, harus menyesuaikan diri secara rohani. Ini mungkin bekerja mundur agar ia dapat menyatakan berkat itu sebagai berkat memang untuk keluarga. Saya mungkin harus mundur sedikit tentang manajemen waktu gereja. Pastikan gereja tidak menyembuhkan orang-orang sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya waktu untuk keluarga mereka. Salah satu hal besar yang pernah saya lakukan, melamar adalah hal yang sederhana. Sama seperti berkat ayah adalah yang sederhana untuk dilakukan. Tetapi telah mendapat dampak besar pada keduanya, ayah dan anak. Tetapi manajemen waktu dalam keluarga juga memiliki hal sederhana. Bahwa dapat berdampak besar untuk keluarga. Seperti makan malam keluarga. Makan keluarga bersama sebenarnya untuk penelitian lain menyebutkan sakramen keluarga. Dan sakramen keluarga ini sebenarnya adalah waktu di mana hanya Anda makan bersama dengan keluarga Anda. Dan orang Asia baik dalam hal itu. Kita makan bersama dalam keluarga dan sebagainya.
Kita sertakan masukan spiritual di dalam makanan keluarga. Jadi kita memiliki visi gereja, manajemen waktu gereja, yang ayah yang memperlengkapi gereja, kelompok pendukung gereja. Nomor 4 untuk keluarga adalah platform atau fasilitasi pendampingan teman sebaya untuk ayah, ibu, dan lajang di family. Ini membawa saya dalam kesimpulan akhir dari ceramah khusus ini tentang praktek teologi dan pentingnya pemuridan keluarga. Yang pertama tentu saja, gereja harus melihat pemuridan keluarga sebagai sesuatu yang harus mereka visikan. Tetapi kedua, ketika Anda memiliki visi, harus memiliki nilai-nilai inti untuk mendukung visi tersebut. Jadi Anda harus menentukan apa yang ada di gereja, bahwa Anda harus menempatkan nilai-nilai tinggi. Dan ketiga, para ayah, faktor ayah harus waspada terhadap 3 tugas. 3 tugas ini adalah sesuatu yang muncul dari penelitian orang yang cukup terkenal. Namanya Michael Lamb dan buku 2004. Dan ini adalah 3 tugas seorang ayah yang terlibat. Nomor 1, ayah yang bertanggung jawab. Nomor 2, ayah tersedia untuk aksesibilitas. Dan nomor 3, ayah yang terlibat dalam keterlibatan dengan anak-anak. Jadi ini adalah hal-hal yang ingin kita latih para ayah sehingga Anda dapat menghindari sindrom ayah yang tidak ada untuk menyembuhkan defisit pada anak-anak yang mungkin terpengaruh dalam perkembangan iman mereka. Saya telah sampai pada akhir presentasi ini dan saya percaya bahwa ini akan menjadi masukan Anda dan kami percaya bahwa keluarga akan makmur, keluarga akan bersatu, bertumbuh karena kita memiliki penekanan pada pemuridan keluarga. Tuhan memberkatimu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak, Pastor Yeremia. Kita nanti akan bertemu lagi dengan Pastor Dayamara nanti. Silakan simpan pertanyaan Bapak Ibu di chat box jika ada pertanyaan atau refleksi. Nanti Pastor Jeremia akan bersama-sama dengan Pastor Matthew Lake. Beliau berdua adalah fasilitator untuk penginjilan keluarga untuk pemuridan. Mereka akan bersama-sama. Pastor Matthew hanya fasilitator untuk para pendeta-pendeta pemimpin. Di bulan ini Pastor Matthew akan mempersembahkan juga untuk melatih para gembala dan pemimpin-pemimpin gereja yang ingin menerapkan pemuridan keluarga di dalam gereja mereka. Ini akan terjadi di bulan Juni. Akan ada 2 sesi. Silakan simpankan atau catat. Itu akan terjadi di bulan 11 Juni dan sesi yang kedua adalah tanggal 13 Juni. Jikalau Bapak Ibu adalah para pendeta atau pemimpin gereja, maka saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu agar supaya dapat mengikuti seminar yang khusus diberikan kepada para gembala dan pemimpin untuk bergabung bersama-sama dengan mereka. Halo Pastor Yeremia, kami sangat diberkati dengan sharing besar. Terima kasih. Halo Angel, terima kasih. Dalam sharing Anda, Bapak menyebutkan kita harus mengubah dari ayah yang tidak hadir menjadi ayah yang terlibat. Bisakah Bapak membagikannya kepada kami? Bagaimana seorang ayah dapat menjadi seorang ayah yang aktif bagi generasi-generasi yang berbeda? Bagaimana menjadi ayah yang terlibat bagi anak-anak yang lebih muda, anak-anak yang lebih tua, atau anak-anak muda dewasa? Saya sekarang adalah menjadi seorang kakek dan saya termasuk punya 4 generasi.
Ya, saya sangat mengerti ada beberapa orang yang sedang mempelajari bagaimana menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Ada 3 prinsip dalam pembelajaran tentang uh, pembapaan adalah tugas yang pertama adalah tanggung jawab. Dr. Bambang juga tadi dalam ucapan selamat datang mengatakan bahwa saya sangat menghormati beliau karena benar apa yang dikatakan oleh beliau bahwa tanggung jawab itu adalah penting. Sama seperti orang-orang Asia, para orang tua Asia yang mentransferkan pengetahuan kepada anak-anak, kepada orang-orang muda. Biasanya orang-orang Asia, terutama ayah Asia, mereka sangat bertanggung jawab. Saya melihat mereka sebagai ayah-ayah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelajaran kepada generasi berikutnya. Responsible fatherhood and responsible parenting, I believe it is ingrained in us, and so now we are just wanting to encourage them and to add to them. Hey. Dan sekarang saya hanya ingin mendorong kepada bapak-bapak, para ayah yang ada supaya mereka terus untuk melakukan, meningkatkan tanggung jawab mereka yang telah mereka lakukan sejak mulai anak-anak itu sejak bayi, sebab usia dini. Jadi selain tanggung jawab adalah penting, kind of like, okay, everybody have this faithfulness, they come to church. Kadang-kadang gereja berkata, oke, Bapak Ibu setialah datang ke gereja. Mungkin para pemimpin gereja adalah juga orang-orang tua sebenarnya. Jadi mereka harus ditekankan lebih lagi kesetiaan. What are the parents and what are the families responsible for in church? Yang berikut adalah bagaimana orang-orang tua, bagaimana keluarga bertanggung jawab secara setia untuk datang ke gereja. More importantly, besides being whether or not they are responsible for anything at all in church, the next thing that is important is whether they are responsible in spiritual formation. Mungkin mereka kadang-kadang ada bagian tertentu mereka tidak bertanggung jawab secara penuh, tetapi yang saya inginkan adalah supaya mereka secara rohani mereka bertanggung jawab di dalam roh. Dan faktor yang kedua, tugas yang kedua adalah kemampuan tersedia bagi anak-anak, bagi keluarga atau bagi gereja. Ini adalah tantangan di dalam lingkungan Asia, karena saya lihat bahwa memang budaya Asia itu berbeda dengan budaya di Barat, tapi sangat penting untuk secara tetap mengerjakan hal ini. Challenging to them as to making time for the children, and not only just being time, because you can have a father present, but the father doesn't know what to do with the children. Kadang-kadang juga ya kita sebagai orang tua dituntut untuk melakukan sesuatu, tetapi orang tua sendiri tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dia mungkin ada di tengah-tengah anak-anaknya, tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang harus dia lakukan untuk anak-anaknya. Jadi adalah indah sekali menjadi ayah yang terlibat daripada menjadi ayah yang absen, ayah yang tidak hadir dalam segala situasi yang dialami oleh anak-anak mereka. Jadi inilah 3 kata yang selalu saya pegang adalah saya selalu belajar, mau belajar. Ingat 3 kata, tanggung jawab dapat ditemui. Coba kita lihat lagi, mungkin ada pertanyaan lain yang sudah masuk. Coba kita cek dulu. Oh, ada satu yang bagus.
choose to represent the father's model for the child. Well, as we all know, Bagaimana dengan seorang ibu yang adalah single parents, hanya seorang ibu tanpa ayah? Siapa yang akan menjadi model panutan bagi anak-anak jika tidak ada ayah dalam keluarga? Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak atau Ibu yang memberikan pertanyaan ini mungkin sedang mengalami hal ini. Whether or not we are effective in it is another question, but the theory is that the church family ought also to be working in conjunction with the immediate family or immediate family of the believers. And of course, in today's world, single parenthood is actually getting more and more. Ya, inilah yang terjadi di gereja, bahkan di tengah-tengah kita, bahwa bagaimana kita menyelesaikan ini persoalan yang sangat serius ini, bagaimana dengan orang tua tunggal. Okay, let the church contribute to the answer of it, but it's not that simple because the backdrop. Memang ini pertanyaan yang untuk menjawabnya tidaklah sederhana karena seandainya kita meninggalkan orang tua ini sendirian dengan anak-anak mereka di rumah. They are probably having their hands full and trying to, the minds full and how to navigate their own situation. But nevertheless, it remains true that the church, as a faith community, has to take responsibility for the orphans. Maka anjuran saya adalah bahwa gereja harus bertanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab ini, memperhatikan para janda, para anak-anak yatim, anak-anak piatu itu, dan memberikan jalan keluar menjadi jawaban bagi mereka. Actually, one of my concerns, more than the answer, sorry about that, I have to share with this concern because when you have a single mother, especially if she is young, and then looking to the men in the church to be like fostering or and helping to maybe adopt and father the children, actually it presents a serious issue. And the issue is terutama saya maaf kata kalau saya mengucapkan hal ini, bahwa seandainya ada seorang wanita, pasangan wanita yang sendirian, dan dia seorang wanita yang masih muda, kemudian dia datang ke gereja, dia menjalin hubungan dengan seseorang pemuda yang ada di gereja, maka saya menginginkan supaya gereja harus menaruh fondasi yang tepat untuk melakukan pemuridan yang benar terhadap orang-orang muda yang sedang menjalin hubungan ini. Nolong semua anggota gereja, semua generasi, sehingga tidak ada satupun yang terbengkalai, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik mereka yang hidup sendirian, wanita yang sendirian. Kalau seandainya dia seorang wanita muda yang sendirian, agar gereja mulai menuntun dia menjadi pendamping bagi dia, sehingga gereja dapat berguna bagi semua orang yang membutuhkan. Ini adalah hal yang sangat berat untuk menjadi seorang ibu sendirian yang tidak punya pasangan, membesarkan anak-anaknya. Dan kadang-kadang banyak anak-anak yang tidak berhasil, banyak anak-anak yang kehilangan figur seorang ayah. Tapi saya walaupun tidak mempunyai jawaban yang penuh, tapi marilah kita bersama-sama memikirkannya. Saya sangat setuju Pak Pastor Jeremiah bahwa inilah tugas dari gereja dan orang tua itu sendiri. Ada satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan yang terakhir. Ini adalah penting bagi saya. Even Christian fathers. What do you think the church can do about this when fathers leave and even Christian fathers? Apa yang Bapak pikirkan tentang seorang ayah yang meninggalkan keluarganya? Apa yang gereja harus lakukan? Apa pendapat Bapak?
Jika ada seorang ayah yang meninggalkan keluarganya, saya tidak tahu alasannya apa, tapi mungkin dia meninggalkan negaranya karena masalah ekonomi. Mungkin dia pergi bekerja di negara yang lain, kemudian dia mengirimkan uang untuk keluarganya yang ada di negara tempat dia tinggal. Sama seperti kami di Malaysia, ada banyak orang dari negara-negara yang lain yang datang bekerja di tempat kami. Apakah masalah seperti itu atau mungkinkah karena ada masalah lain sehingga sang ayah meninggalkan keluarga? Tapi bagi saya untuk merespon situasi yang ada adalah kegunaan internet yang kita miliki sekarang dapat mendorong ayah yang meninggalkan keluarga ini, kalau seandainya karena masalah ekonomi meninggalkan keluarga ya, dia harus mengontak keluarganya melalui Zoom, WA, atau apa saja, WhatsApp, untuk memiliki waktu dengan keluarga. Jadi harus ada dorongan, semangat untuk tetap menelpon keluarganya setiap minggu, walaupun ayah tidak ada di tengah mereka, tapi kehadirannya akan ada melalui internet, melalui telepon yang ada. I think there are things that they need to sort out first before we can even deal with the issue of family discipleship. Amen. It is true that it takes a whole entire village to raise a child. What more to raise a whole entire family? Well, that's all that we have for now. Thank you Ya, so ini much. semua yang telah kita miliki. Terima kasih Pastor Yeremia telah berbagi dengan kami hari ini. Kami akan bertemu kembali dengan Bapak. Thank you. We'll see you again. Bye-bye. Pastor Jeremiah have a book entitled Kingdom Family, Your Pastor Family. Yeremia punya buku. If you like to get a hold Kalau of Bapak this Ibu menginginkan buku beliau, maka tinggal scan pada QR kode yang ada sekarang secara cepat. We will now take a short break. Please take Sekarang kita akan berhenti untuk sementara.